Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada bagian yang ketujuh ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Neni Haryoko sebagai Neng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada akhir kisah yang lalu telah kita ikuti percakapan Eyang Kaliman dengan Neng tentang tawaran Eyang agar Neng belajar ilmu silat. Sekarang, mari kita ikuti kelanjutannya. Berlatih silat, Eyang? Saya, Neneng dari Cipunagara. Memangnya kenapa? Saya gadis dusun, Eyang, yang seumur-umur belum pernah kenal silat. Apa salahnya kalau mulai sekarang kau mulai kenal silat? Neneng pendekar silat. Cik. Apa tidak lucu, Eyang? Kalau kau sudah terbiasa, tidak akan merasa lucu. Tapi apa saya bisa, Eyang? Kalau orang lain bisa, Kenapa Neneng tidak bisa? nah, kau bisa mengatakan sendiri kan? Neneng si jago silat. Tapi terserah kau, cucu. Kalau kau merasa belajar silat tidak perlu, ya jangan. Kalau berhadapan dengan maling atau rampok, kau tinggal teriak-teriak minta tolong. Kalau ada orang yang mau merebut anakmu, ya... Cukup, Eyang. Tidak perlu contoh soal lagi. Kapan mulainya, Eyang? Sekarang? Jangan kelewat bersemangat, cucu. Pelatihnya mana? Bukannya Eyang sendiri? Eyang sudah kelewat tua, Neng. Alah, Eyang, jangan sok merendah deh. Eyang bilang, Eyang mau carikan kau teman berlatih, atau barangkali yang langsung menjadi gurumu. Belajar pada orang lain? Enakan dengan Eyang sendiri. Bisa kolokan segala bila perlu. Kau perlu teman yang sebaya, cucuku. Sekali-sekali berteman dengan orang yang jauh lebih tua boleh, tapi kau harus punya teman sebaya yang lebih banyak. Oh, Eyang mau carikan teman untuk Neneng? Cepat, Ki. Ngusir nih. Tidak. Bercanda, Yang. Jangan diambil hati dong. Tidak, cucu. Eyang tidak tersinggung kok. Tapi betapapun Eyang mesti pergi sekarang. Iya, Eyang. Bukankah Eyang mau mencarikan teman yang cocok untukmu? Eyang? Eyang? Ya, sudah hilang. Kenapa sih buru-buru amat? Aku tidak ada teman sekarang. Tidak pamit lagi. Neng? Aduh, bikin kaget saja, Eyang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Jangan pergi dulu dong, Eyang. Kau benar, Neng. Eyang belum pamit. Salam, cucu. Sudah lama kita tinggalkan Anting Wulan yang dengan perasaan beragam macam ia pergi sendiri. Rasa kesal, marah, cemburu, sedih berbaur menjadi satu. Ia berjalan gontai dari satu tempat ke tempat lainnya, atau kadang secara tiba-tiba lari secepat kijang tanpa tahu apa yang ia tuju. Pada suatu hari, ketika ia sedang beristirahat di pinggir hutan. Buat apa menjadi murid orang besar kalau hatinya kerdil? Ada suara orang memarahi. Siapa ya? Sungguh tidak layak. Apalagi sebagai seorang gadis. Memarahi seorang gadis rupanya. Tidak tahu diri. Mengira diri sudah jago. Baru punya ilmu segitu saja sudah merasa hebat. Memarahi siapa ya? Kok tidak ada reaksi dari yang dimarahi?
jilatnya itu enak. Lah, dia yang disemprot malah tanya, siapa yang dimarahi? Aku yang ia maksud. Lah iya, kau kira aku marah-marah sama celeng? Kecuali kau merasa dirimu celeng. Kurang ajar. Kau maki-maki aku. Ya betul, Nona celeng. Keparat. Hei, apa kau bilang? Aku bilang keparat. Mau apa? Rupanya kau punya nyali juga, bocah ingusan. Mendengar suaramu, barangkali kau sudah tua bangka. Sudah tua. Paling tidak aku tua untuk tidak mudah patah hati karena kekasih direbut orang. Kurang ajar. Dari mana ia tahu aku patah hati? Orang yang sudah cukup umur bisa membaca gelagat bocah. Kalau sudah cukup umur, seharusnya kau cukup bijak untuk tidak mengumbar mulut. Oh, mulutmu agak bawel juga. Kau yang mulai bawel duluan. Soalnya aku paling benci lihat gadis luntang lantung, petantang petenteng kesana kemari menenteng pedang. Sok jagoan, padahal ilmunya masih sangat cetek. Aku pencet sekali saja pasti kelecet-kelecet. Hei orang tua, ayo jangan banyak cakap. Keluarlah kau. Akan segera kulihat apakah ilmumu sehebat mulutmu. Bagus, aku pun ingin lihat macam mana aliranmu. Cepat tunjukkan hidungmu. Bocah, aku di sini. Mengapa kau mencari? Kemunculanku yang tiba-tiba atau kau ngeri lihat wajahku ini? Mukamu memang mengerikan, tapi mungkin kelakuanmu jauh lebih jelek lagi. Dalam ketakutanmu kau mencoba bersembunyi di balik leluconmu. Takut? Siapa bilang Anting Wulan takut? Anting Wulan namamu. Nama yang bagus untuk menjadi selirku yang ke-17. Menjadi selirmu? Aku? Anting Wulan? Rasanya aku belum punya selir yang seganas ini. Jangan mimpi di siang bolong orang tua mata keranjang. Anting Wulan tak akan sehina itu. Menjadi selirmu yang ke-17? Bahkan menjadi permaisurimu pun aku tidak sudi. Hampir semua selirku berkata begitu. Tapi akhirnya, tak ada pilihan lain. Begitu juga kau, Anting. Kau boleh lakukan itu pada perempuan-perempuan lain, tapi tidak untuk aku. Mari kita lihat. Tiba-tiba orang tua berwajah mengerikan itu menyerang Anting Wulan, namun tidak terlalu lama karena orang tua itu ternyata luar biasa. Ayo, keluarkan pedangmu. Atau kau mau gunakan ajian kicir metumu? Dari mana kau tahu aku mempunyai ajian kicir metu? Bahkan si Wanayasa sendiri pun tak sanggup menandingiku. Apalagi kau bocah ingusan yang menangis-nangis karena ditinggal pacar. Baik, akan kulihat apakah kau dapat mengatasi kincir metu. Bersiaplah orang tua. Anting Wulan segera mengeluarkan jurus andalan Min Sewu yang telah ia kuasai hingga ke tingkat 7. Namun pada puncaknya, si tua itu tiba-tiba si tua menghilang entah kemana dan membuat Anting Wulan tertipu serta uring-uringan. Kurang ajar. Ayo, jangan kabur. Kenapa menghadap ke sana? Aku di sini. Ketika Anting Wulan mengeluarkan ajian kincir metunya, lagi-lagi si orang tua menghilang. Hal ini membuat Anting sangat marah, namun tidak berdaya apa-apa. Pengecut, katanya hebat, namun menghadapi seorang anak perempuan saja sudah lari tunggang langgang. Salam. Siapa kau? Saya seorang tua pengembara, Nona. Tapi, maaf, mengapa Nona begitu galak sama saya? Tadi ada orang jahat yang mempermainkan aku, Kek. Benar-benar membuat aku kesal. Omongnya selangit, tapi begitu aku keluarkan ajian kincir metu, benar-benar lari ngibrit dia.
Takut melihat keperkasaan Nona barangkali. Ajian kincir metu memang hebat. Tapi kok orang tua tadi tahu Eyang Wanayasa segala? Oh, jadi Nona murid Eyang Wanayasa? Kau kenal juga, Kek? Siapa yang tidak kenal nama besar itu? Tentunya aku juga hebat, Nona. Heran. Dalam waktu yang sangat singkat, 2 orang menyebut nama Eyang Wanayasa. Yang satu merendahkan, yang lain mengagumi. Kalau ada yang berani merendahkan nama Eyang Wanayasa, barangkali dia sangat hebat, Nona. Kek, kakek ini siapakah? Tadi Nona sudah tanya, kenapa sekarang tanya lagi? Orang tadi datangnya secara aneh, dan sekarang telah lenyap entah kemana. Dan tiba-tiba saya di sini. Kakek tidak melihat orang tadi? Tidak. Kenapa? Sekarang baru saya lihat. Kok pakaian kakek sama persis dengan orang tadi? Masa? Betul. Iya, betul. Tak salah lagi. Siapa sebenarnya kakek? Benar-benarkah aku sama dengan orang tadi? Yang terang, pakaiannya sama. Sama persis. Mukaku sama dengan muka orang yang Nona lihat tadi? Muka jauh berbeda. Muka tadi mengerikan dan jahat sekali. Muka saya jahat atau tidak, Nona? Tidak. Muka kakek... Ya? Sama sekali tidak jahat. Terima kasih, Nona. Bahkan memancarkan kelembutan. Wah. Kalau saja saya beberapa puluh tahun lebih muda, tentu telinga saya sudah merah mendengar pujianmu. Tapi aneh, mengapa orang tadi tiba-tiba lenyap? Mungkin ngeri akan kehebatanmu, Nona. Tidak, Kek. Saya tidak yakin dia takut sama saya. Saya pun tidak yakin kincir metu bisa menaklukkannya. Dia lari ketakutan? Lari dan kemudian kakek datang. Kau ingin ketemu dia lagi? Untuk apa? Ya, mungkin kau masih penasaran. Kakek bisa panggil dia. Kakek bisa panggil dia? Hei, kakek juga bisa... Hei, kau pikir aku takut, bocah? Jangan ajan kincir batu mainan anak kecil itu. Kau belum merasakan kehebatanku, bocah. Sudah. Apa yang sudah? Sudahlah, Kek. Kakek hebat bermain sandiwara. Orang dengan muka ganas ini adalah kakek juga. Kakek pakai topeng. Benar tidak? Kau pandai, Nona. Kakek hebat sekali. Topeng tipis ini memang hanya mainan anak kecil. Penyamaran yang sangat sempurna. Bukan saja wajah, bahkan seluruh tutur dan gerak-gerik kakek. Jangan-jangan sekarang pun kakek masih menyamar? Tidak, saya yakin. Sekarang pribadi kakek yang asli. Tadi yang pribadi buatan. Sungguhkah kau yakin kakek orang baik-baik? Yakin, Kek. Terima kasih. Cuma satu hal yang kakek belum yakin. Katakan, cucu. Untuk apa kakek menyamar-nyamar segala? Pikirlah sendiri. Kau akan mengerti jawabannya. Kakek mau menyelidiki Wulan? Benar. Mengapa kakek menyelidiki Wulan? Kira-kira mengapa, cucu? Barangkali hanya kakek yang tahu. Tidakkah kau berminat untuk menebaknya? Mungkin kakek mempunyai kepentingan dengan Wulan. Benar. Tapi tidak seperti yang dikemukakan oleh orang jahat tadi. Menjadikan Wulan sebagai selir ke-17. Maafkan kata-kataku tadi, cucu. Juga bahwa aku seakan merendahkan ilmumu maupun ilmu gurumu. Saya yakin kakek mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Wulan,
Anggaplah semua kata-kata tadi ucapan orang jahat belaka. Setuju? Asal kakek juga memaafkan kata-kata Wulan yang sangat kasar tadi. Oh ya, mengingat bahwa tadi kakek juga... rasanya saya sangat malu, Kek. Saya sekasar itu. Kalau begitu, sama-sama kita lupakan saja. Satu hal yang Wulan tidak akan lupakan. Yaitu? Bahwa kakek orang sakti. Cucu, kalau kakek seorang sakti, kakek sekarang tidak akan minta tolong padamu. Kakek mau minta tolong Wulan? Ya, itulah mengapa kakek sedikit menggodamu. Pertolongan apa yang bisa saya berikan, Kek? Apakah kau terikat pada sesuatu, Wulan? Terikat apa? Misalnya, kau terikat oleh perintah gurumu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terburu-buru. Ya, Wulan memang terikat tugas, Kek. Menyelidiki di mana beradanya seorang pangeran cilik yang dibawa oleh Jerangkong Hidup. Lagi-lagi Jerangkong Hidup. Kakek juga kenal Jerangkong Hidup? Kakek tahu. Jadi, kau terikat oleh tugas. Sayang sekali. Bukan berarti Wulan tidak bisa menolong kakek, loh. Wulan akan sangat bangga kalau bisa berbuat sesuatu untuk kakek. Sungguh? Sungguh, Kek. Tapi kau terikat tugas. Katakan dulu, Kek. Apa yang bisa Wulan lakukan? Tugas Wulan tidak terlalu mengikat. Dalam arti, waktunya tidak ditentukan. Begini, Wulan. Kakek minta tolong agar kau mau menolong orang. Menolong siapa, Kek? Seorang wanita muda. Tidak berbeda jauh dengan usiamu. Dia juga korban Jerangkong Hidup. Bayinya diculik Jerangkong Hidup dan suaminya dibunuh. Sayang, Kek. Kepandaian Wulan belum seberapa. Dia sangat menderita, Wulan. Tidak heran. Kehilangan anak dan suami. Sementara ini dia bisa Eyang sadarkan. Eyang? Maksud kakek, dia memanggil kakek Eyang begitu. Kalau begitu, Wulan juga memanggil Eyang. Sesukamulah. Nah, Eyang akan sangat berterima kasih padamu kalau kau mau menemaninya. Melakukan kesibukan-kesibukan bersama. Eyang tidak tahu apakah kau bersedia melatih seseorang yang sama sekali belum pernah kenal silat. Maksud Eyang, Wulan Eyang suruh melatihnya? Sudikah kau? Kok lucu? Apa yang lucu, cucu? Nah, Eyang sendiri sangat pandai. Kok malah nyuruh Wulan yang masih begini bodoh? Sudah Eyang katakan ia perlu teman. Lagi pula dengan mengajar bukankah kau akan semakin matang? Tapi tanpa seizin guru. Eyang mengerti. Kau ajarlah yang dasar-dasar saja, yang tidak melibatkan aliran gurumu, sebelum kau mendapatkan izin. Selebihnya, Eyang sendiri yang nambah? Ya, kita lihat nanti, Wulan. Baik, nanti Wulan juga mau belajar sama Eyang. Dengan satu syarat. Apa, Eyang? Singkapkan bajumu di atas bahumu yang sebelah kanan. Eyang, ceritakan segala sesuatu mengenai Ibu Wulan. Ceritakanlah, Eyang. Bahkan seandainya Ibu Wulan telah tiada sekalipun. Jadi benar, cucuku, bahwa bahu sebelah kananmu bertanda khusus. Benar, Eyang. Dan hal itu selama ini merupakan hal yang memalukan. Ada satu bagian di mana warna kulit agak kebiru-biruan. Kok Eyang tahu? Itulah ciri khusus garis keturunanmu ke atas. Khusus bagian wanita, ibumu, nenekmu. Ciri khusus seperti ini, Eyang? Ya, persis. Alangkah indahnya tanda itu. Alangkah indahnya? Ya, alangkah indahnya. Karena tanda itulah yang kulihat pada ibumu, pada nenekmu, dan
Bukan padaku waktu masih bayi. Eyang melihat saya waktu masih bayi? Ya, cucu. Tabir rahasia kini sedikit demi sedikit telah tersingkap. Anting Wulan yang selama ini telah melupakan bahwa ia pernah mempunyai seorang ibu, kini dengan serta-merta kenyataan itu dibuka oleh seorang eyang. Eyang pernah melihat saya sewaktu bayi? Oh, alangkah lucunya bahwa saya pernah menjadi bayi. Tentu semua orang pernah menjadi bayi, tapi untuk Wulan baru sekarang menyadari hal ini. Lucukah saya waktu masih bayi, Eyang? Lucu sekali. Kulitmu lembut kemerah-merahan, tangismu pun keras. Apakah itu tandanya anak bandel, Eyang? Oh, tidak juga, cucuku. Dan tanda kebiruan di bahu kanan Wulan ini sudah ada? Bahkan lebih biru lagi. Kalau begitu, Wulan takkan malu lagi mempunyai tanda ini, Eyang. Malah bangga, karena ibu juga memilikinya. Ibu. Kalau kau ingin lihat ibumu... Di mana, Eyang? Di mana? Di dalam dirimu sendiri. Gerak-gerikmu, cara kau bicara, cara kau tertawa, cara kau cemberut. Persis sama seperti ibu. Persis sama seperti ibumu. Itulah sebabnya begitu lihat kau, Eyang gunakan segala cara untuk memancingmu. Sengaja Eyang panas-panasi kau untuk memastikan jati dirimu. Eyang nakal. Eyang, siapa nama ibuku? Di mana dia sekarang? Apakah Eyang ayah ibu? Cucu, begitu banyak rahasia yang selama ini terpendam, yang kau pasti ingin mengoreknya. Tapi sebaiknya kita segera ke Cipunagara. Masih banyak waktu, tapi sebaliknya juga masih banyak pekerjaan. Ayolah, Wulan. Eyang jangan menghilang. Berlarilah menyusuri jalan setapak di sebelah kirimu, terus ke selatan. Eyang selalu bersamamu, cucu. Eyang curang. Nanti Eyang harus mengajari Wulan menghilang. Sementara itu, sudah cukup lama kita tinggalkan Intan Pandini dengan Dewi Pandini atau Dewi Campi. Apa yang terjadi dengan kedua Pandini ini? Mari kita lihat ke sana. Mengapa jambu nenek ini luar biasa enaknya ya, Nek? Namanya bukan jambu nenek. Enak saja memberi nama jambu nenek. Duh, begitu saja nenek marah. Maksud Intan, jambu kepunyaan nenek kok begitu luar biasa? Ini ada riwayatnya, Intan. Dulu jambu ini sama sekali tidak manis, malah masam. Kok bisa berubah jadi begini enaknya? Dan manis, Nek? Nenek ajak omong ini pohon. Nenek bicara dengan pohon? Tidak salah, Nek. Intan, ini sangat penting kau camkan. Kalau kelak kau ingin jadi ahli pengobatan juga seperti aku. Tentu saja ingin sekali, Nek. Kau harus bisa bicara dengan tumbuhan. Bicara dengan tumbuhan? Bisa, Nek. Hai, pohon jambu. Apa kabar? Baik-baik saja? Ya, Intan juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong, boleh minta jambunya nggak? Begitu, Nek. Anak bandel. Kau tidak bicara dengan pohon. Kau hanya ngeledek pohon. Oh, habis bagaimana, Nek? Kau harus mempunyai perhatian yang tulus. Kau harus memperhatikannya secara pribadi. Memperhatikan sebuah pohon jambu secara pribadi? Tak salah nih, Nek. Susah menjelaskan. Tapi cobalah, Intan. Cobalah kau akan mengerti. Berlatihlah dengan pohon jambu ini. Perhatikan. Eluslah kalau perlu.
Hadapilah seakan-akan kau menghadapi seorang kawan. Tunggu, Nek. Saya coba. Terus, Nek? Sudah dapat? Iya. Saya sudah rasakan, Nek. Saya mengerti sekarang. Kau cepat belajar, Intan. Terima kasih. Nah, dulunya buah pohon jambu ini masam sekali. Pohonnya pun tidak terlalu terawat. Lalu setiap pagi, setiap ketemu, nenek selalu tepuk pohon ini dan berkata, pohon, kenapa buahmu begitu asam, keras, dan terlalu banyak biji? Terus, apa jawab pohon ini, Nek? Jawab pohon ini? Enak saja. Tentu saja sebagai pohon, dia tidak bisa bicara sebagaimana kita bicara. Maksud Intan, reaksi apa yang nenek rasakan? Ya, mula-mula nenek tidak merasakan. Tapi kemudian... Kemudian apa, Nek? Nenek rasakan semacam kesedihan dari pohon ini. Oh ya? Badannya yang kurus, daun-daunnya pun tipis, suram. Lihat bagaimana keadaannya sekarang. Oh, daun-daunnya hijau, subur, warnanya cerah. Dulu serba kurus, pucat, bagai anak tiri yang terlantar. Dia hidup di atas tanah yang keras, tidak pernah digemburkan, disiram atau dipupuk. Berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain ya, Nek? Iya. Nah, sejak itulah nenek adakan perubahan-perubahan. Nenek rawat ini pohon dengan penuh perhatian, sebagaimana dengan pohon-pohon yang lain. Malah ibarat pohon yang sedang sakit, nenek beri perhatian lebih. Nenek sering ajak bicara-bicara, nenek besarkan hatinya, dan memang nenek rasakan perubahan demi perubahan pada pohon ini. Pohon ini makin segar, buahnya semakin besar dan bagus, bahkan rasanya pun juga jauh berubah. Aneh ya, Nek. Tapi Intan bisa mengerti. Ya, syukurlah kalau begitu. Kau bisa mewarisi ilmu nenek nanti. Ah, jangan nanti, Nek. Mulai sekarang saja. Sekarang pun kau sudah mulai belajar, Intan. Belajar dasar. Tak sayang, maka tak kenal. Apapun namanya. Tapi kau benar, Intan. Inilah dasar dari segala ilmu. Tak kenal, maka tak sayang. Atau seperti kau bilang barusan, tak sayang, maka tak kenal. Dan sekarang, mari sedikit berlatih, Intan. Ah, berlatih? Ini sedang berlatih, Nek. Panjat pohon dan makan jambu. Bagus. Mari kita teruskan latihan ini dengan... Dengan apa, Nek? Intan, kau lihatlah ke bawah. Baik. Lalu? Berapa tingginya kira-kira dari atas sini ke bawah sana? Kira-kira 3 atau 4 kali tinggi Intan, Nek. Kenapa? Kau loncatlah ke bawah sana. Aku loncat. Ah, apa nenek bilang? Nenek bilang, Intan, kau Intan Pandini, loncatlah dari atas pohon jambu ini ke bawah sana. Ah, nenek ngawur. Nenek ngawur, ah. Kenapa kau Pandini? Yang benar saja. Masa Intan disuruh loncat ke bawah sana? Idih, nenek ngawur. Kau ngeri? Hah? Ngeri sih tidak. Cuma takut. Wah, kalau loncat dari atas pohon jambu saja ngeri. Bagaimana nanti kalau kau mesti loncat dari pohon kelapa? Atau loncat ke dalam jurang? Suruh minum racun saja sekalian, Nek. Takut saja, Intan. Tidak usah ngomel. Habis, nenek nyuruhnya gitu. Kalau kau ingin lebih dari orang biasa, kau pun harus melakukan lebih dari yang biasa-biasa saja. Ini sudah hukum alam, Intan. Tidak harus loncat dari puncak pohon kelapa itu, Nek. Kau lucu, Intan. Nenek ingin tanya satu hal saja. Kau ingin menjadi pendekar silat tidak? Iya, ingin. Kalau begitu, ikuti apapun perintah nenek. Tanpa banyak tanya, apalagi ngomel. Mengerti? Nah, coba lihat nenek kasih contoh ya. Hup!
gampang kan? Untuk nenek yang sudah ahli. Sekarang giliranmu, Intan. Lakukan persis seperti nenek tadi. Kau berdiri di atas dahanmu itu. Ngeri. Ngeri. Cepat, loncat. Ayo, Intan. Mulai dengan latihan yang lain saja, Nek. Latihan apa kek selain latihan bunuh diri begini? Ya ampun. Loncat segitu saja dibilang latihan bunuh diri. Habis ngeri. Kan saya anak perempuan, Nek. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Di bawah nenek nanti yang akan terima kau. Benar? Cepat. Di bawah nenek terima badan Intan loh. Awas kalau tidak. Sekarang Intan siap-siap. Jangan lengah, Nek. Intan hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, baru Intan loncat. Siap, Nek? Siap. 1, 2. Tunggu. Matamu jangan meram begitu, Intan. Buka. Kau harus tahu apa yang kau lakukan dan apa yang ada di hadapanmu. 3. Hup! Hari demi hari, kedua Pandini itu berlatih, sedikit bertengkar, bergurau, bekerja sama, berlatih lagi. Ya, keduanya menjadi pasangan yang akrab sekali. Benar-benar bagai nenek dengan cucunya. Mereka saling mengisi, saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan sedikit demi sedikit, Intan pun belajar ilmu pengobatan pada Dewi Pandini yang dijuluki Dewi Jampi itu. Bagi Intan Pandini, belajar pengobatan jauh lebih cepat daripada belajar ilmu silat. Sebagaimana tingkatan ilmu pengobatan Dewi Pandini pun jauh lebih hebat daripada ilmu silatnya. Dalam bekerja meramu obat pun mempunyai dasar yang sama. Hadapilah setiap daun, akar, biji, atau apapun yang kau kerjakan dengan penuh kesungguhan dan perasaan. Sudah cukup lembut, Nek. Sebentar lagi. Hubungkan perasaanmu, pikiranmu dengan obat yang sedang kau ramu. Nyatakan kepada mereka betapa pentingnya mereka bagi penyembuhan atau pengobatan seseorang, bahkan mungkin bagi nyawa seseorang. Seperti yang nenek lakukan waktu mengobati urat-urat leherku yang putus-putus itu. Iya. Hebatnya ilmu pengobatan. Bisa menyambung nyawa yang hampir putus. Meski ilmu yang nenek miliki masih jauh dari sempurna. Nenek bergelar Dewi Jampi. Tentunya bukan sembarangan. Jangan pernah merasa dirimu tinggi, cucuku. Nanti jadi sombong ya, Nek? Iya. Sudah cukup lembut, Intan. Sekarang masukkan bubuk obat yang barusan kau gerus ke dalam tempat khusus itu. Ingat, tiap jenis obat mempunyai tempat tersendiri. Baik, Nek. Ada apa, Nek? Tanganmu. Kenapa tanganku, Nek? Mari sini. Nenek periksa kedua telapak tanganmu itu. Ini, Nek. Ada apa sih? Tidak. Hal ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi apa, Nek? Apa yang akan terjadi dengan tangan Intan, Nek? Aku, Dewi Jampi, tidak akan membiarkannya terjadi. Kenapa, Nek? Tangan Intan keracunan? Tidak kalah buruknya dengan keracunan. Telapak tanganmu mulai mengeras. Telapak tangan Intan mulai mengeras? Nih, coba nenek pijit ya. Nah, mulai mengeras dan akan buruk sekali untukmu. Akan menimbulkan rasa sakit, Nek? Tidak, tapi akan sama kerasnya dengan telapak tangan petani atau tukang bangunan. Lantas? Bukankah hal semacam itu tidak akan kau inginkan? Maksud nenek, tangan wanita mestinya halus, anggun, gitu? Ya tentu saja. Intan kira bahaya apa? Apa kau tidak cemas kalau tanganmu menjadi keras? Apa salahnya, Nek? Apa salahnya bagaimana?
Saka Palwaguna pasti lebih suka kalau tanganmu halus seperti putri keraton. Kakang Saka? Nah, aku tak ingin Kakang Sakamu itu mengernyitkan dahinya begitu merabat telapak tanganmu yang kasar. Apakah lelaki lebih suka telapak tangan wanita yang halus, Nek? Ya tentu saja. Kau benar-benar masih bocah. Pertama kali jatuh cinta ya? Yang pertama dan yang terakhir. Kalau lagi jatuh cinta, Apakah Nenek harapan Intan berkali-kali jatuh cinta? Tidak mempunyai kesetiaan pada lelaki yang dicintainya? ya tentu saja tidak. Tapi paling tidak, nenek pikir kau tak perlu sejauh itu, Intan. Maksud Nenek? Kalau misalnya kau tidak jadi dengan Saka bagaimana? Oh, jangan, Nek. Ini misalnya saja. Kau tidak jadi dengan Saka karena... Kakang Saka dengan Anti Bulan? Ya, misalkan seperti itu. Intan akan terus sendiri sampai tua? Kau akan lakukan itu, Intan? Iya. Kau tidak akan menerima cinta lelaki lainnya lagi? Tidak. Wah, gawat. Kenapa gawat, Nek? Nenek sendiri juga begitu. Kan nenek sudah tua. Kau yang masih semuda ini. Dulu sewaktu masih muda, apakah Nenek menerima cinta pria lain? Karena tidak ada pria lain lagi yang mau sama nenek. Nenek tidak laku. Bohong. Tidak mungkin. Nenek begitu cantik. Kau tahu dari mana kalau nenek dulu cantik? Bahkan sekarang pun Nenek masih cantik. Apalagi dulu, ketika masih muda. Mengapa Nenek tidak mau menerima pria lain? Karena setia, bukan? Sama dengan Intan, Nek. Sekali jatuh cinta, cukup. Berhasil atau gagal, kita punya sifat yang sama. Bukankah kita sama-sama Pandini? Oh, bocah, bocah. Pandai sekali kau bicara. Benar kan apa yang Intan bicarakan? Tapi maksud nenek, kau tidak usah seperti nenek, cucuku. Kau tak perlu mengarungi hari-hari sepimu sendiri. Nenek ingin kau kelak menikah, mempunyai anak. Kalau dengan Kakang Saka Palwa, ya Intan mau. Teguh sekali pendirianmu itu, cucu. Pandini, Nek. Sudahlah. Tapi mengenai tanganmu ini jangan khawatir. Intan tidak khawatir kalau Kakang Saka mencintaiku. Ia pun akan menerima tanganku, apapun keadaannya. Percaya, percaya. Toh, nenek akan buatkan ramuan yang dapat melembutkan telapak tanganmu lagi. Pasti ada obatnya. Terima kasih, Nek. Begitu besar perhatian Nenek pada Intan. Nenek ingin membahagiakan kau. Ingin melakukan segalanya untukmu. Ingin membesarkanmu, menjadikanmu wanita yang berbahagia bersama Kakang Sakamu. Nenek. Nek, iya, saya juga dengar, Intan. Suara orang minta tolong. Tepatnya anak kecil. Tolong! Betul, betul anak kecil. Ada bahaya barangkali. Mari kita lihat. Tolong! Hei, kenapa kau bocah? Tolong! Bangun, kecil-kecil jadi pembohong. Nek, tolong! Aduh, sakit! Dia kesakitan, Nek. Mari kita tolong. Tetap di tempatmu, Intan. Tolonglah saya. Siapapun kau, tunjukkan diri. Tidak usah main sandiwara di depan Dewi Jampi. Salah, sudahlah. Kau tak akan bisa mengelabui Dewi Jampi. Cerang Sari. Dewi Jampi, aku yang datang. Hup! Apa kabar Dewi Jampi? Baik-baik saja, Cerang Sari. Kenapa kau bawa-bawa pemain sandiwara segala? Oh, iya. Sawah, kemari. Inilah Dewi Jampi yang terkenal itu. Beri hormat beliau. Heh, jangan cengar-cengir, Sawah. Kau berhadapan dengan orang besar. Dia adik seperguruanmu tentunya. Begitulah Dewi Jampi. Tapi ia masih sangat bodoh. Tentu bukan tandingannya kalau bertanding melawan muridmu yang cantik ini. Saya mau bertanding, Dewi Sari. Biar kuhancurkan badannya. Jangan kurang ajar. Aku belum mempunyai murid. Intan sama sekali tidak pandai silat. Tapi kalau si Gundul itu mau menantang,
Biar Intan yang melayani, Nek. Meskipun belum. Tutup mulutmu, Intan. Benar nih. Berani lawan aku, Sawah? Dia menantang, Bi. Sekali ku gunakan jurus Raja Serigala mencabik mangsa, hancur kau. Sawah, diam. Atau lain kali kau tidak aku ajak. Iya, Dewi. Ada perlu apa kalian kemari? Masa masih tanya, Dewi Jampi? Tentu saja kami diutus oleh junjungan kami Jerangkong Hidup. Apa yang dia minta sekarang? Ramuan pematek raga. Aku tidak punya ramuan itu. Lagi pula untuk apa? Untuk mempertahankan agar tubuh manusia tidak berkembang lagi. Misalnya, seorang bayi dengan ramuan pematek raga ini, badannya akan tetap sebesar bayi. Meskipun kemampuannya boleh jadi sudah seperti orang tua. Maksudmu, umurnya boleh jadi menjadi puluhan tahun, tapi badannya tetap sebesar bayi? Betul, Nona. Dan ramuan seperti itu, hanya seorang Dewi Jampi lah yang mampu membuatnya. Tidak. Aku tidak pernah kenal ramuan macam itu. Aku tidak bisa membuatnya. Dewi, kau tidak bermaksud menolak pesanan junjungan kami, bukan? Sudah aku bilang, aku tidak bisa. Kau tidak bisa atau tidak mau? Apa sih bedanya tidak bisa atau tidak mau? Kau atau junjunganmu? Siapapun dia, minta sesuatu dan nenekku tidak bisa melakukan. Titik. Intan, jangan turut campur. Sawah. Iya, Bi. Yang mulia pasti suka sekali kalau kita pulang membawa Nona cantik yang galak ini. Betul. Biar Sawah nanti yang tangkap. Kalian anggap aku apa? Ayam hutan? Ya. Cukup. Sekarang kalian berdua pulanglah. Katakan pada junjunganmu bahwa dengan sangat menyesal, kali ini Dewi Jampi yang bodoh tidak mampu melaksanakan pesanan. Kau pikir junjungan kami akan terima begitu saja? Lantas kau mau apa? Kalau aku tidak mampu, dipaksa pun tidak akan ada gunanya. Nek, mengapa tidak nenek usir saja mereka? Diam, kataku. Kalian cucu dan nenek kah? Dia tidak tahu apa-apa. Jangan ganggu dia. Aku tahu. Engkau sangat sayang sama Nona manis ini, Dewi. Kira-kira lebih sayang mana? Kau memberikan ramuan pematek raga, ataukah membiarkan kami membawa si manis ini untuk junjunganku? Atau dua-duanya saja? Sari, hari ini kau benar-benar telah membuatku hilang kesabaran. Tinggalkan tempat ini secara baik-baik, atau aku, Dewi Jampi yang telah tua renta ini, mengadu jiwa denganmu. Sawah? Iya, Bi. Kau dengar kata-kata Dewi Jampi barusan? Sawah dengar, Bi. Kau mengerti kata-kata tadi? Maksudnya apa? Mengerti, Bi. Yaitu menantang perang. Siapa yang ditantang, Sawah? Kita, Bi. Kita itu siapa? Bibi Sari dan saya, Jelang Sawah. Dan siapa yang akan kita lawan? Tuh, si nenek dan si Nona. Ngajar. Sudah ku bilang, cucuku tidak ikut-ikutan. Jangan ganggu dia. Nek, Intan tak akan bisa berpangku tangan melihat nenek dikeroyok manusia-manusia kurang ajar ini. Diam kau, Intan. Ikuti perintah nenek. Menyingkir ke sana. Tidak. Kau lihat, Sawah. Nenek dan cucu bertengkar sendiri. Ih, ngeri sama kita, Bi. Siapa ngeri sama kamu, Gundul? Kupukul kepalamu, tahu rasa. Oh. Sawah, nenek ini lihai. Tapi kalau pikirannya bercabang, dia akan kacau. Tugasmu adalah menangkap Nona itu. Beres. Minggir. Nenek, aku lawanmu. Jerang Sari benar. Dewi Pandini sangat mencemaskan nasib Intan Pandini yang sangat ia kasihi. Ia sama sekali sulit mengimbangi Jerang Sari, salah seorang andalan Jerangkong Hidup. Sementara Intan sendiri berhadapan dengan Jerang Sawah, bagaikan bayi tikus berhadapan dengan kucing ganas. Awas, Sawah, kau tak boleh melukai sedikit pun. Nanti yang mulia bisa marah. Tahu, Bi, tahu. Ternyata kau tidak sehebat aku juga. Pertempuran tak seimbang itu berlangsung tidak terlalu lama. Dewi Jampi yang sangat mencemaskan Intan dengan mudah dilumpuhkan oleh Jerang Sari.
Dengar Dewi Jampi, bila hari mulai gelap nanti, kau baru terbebas dari totokanku. Intanmu ini pun terpaksa aku totok dan aku bawa sebagai sanderaku. Begitu kau terbebas dari totokanku, maka segeralah menyiapkan ramuan pematik raga. Kalau benar seandainya kau belum mampu membuatnya, cepatlah keras untuk mempelajari dan membuatnya. Kalau kau masih sayang nona manis ini, hanya ada satu yang bisa membebaskannya, yaitu ramuan pematik raga. Seminggu lagi, kami akan datang. Selamat tinggal Dewi Jampi. Kita tinggalkan Dewi Jampi yang berada dalam keadaan tak berdaya dan sangat menderita melihat Intan Pandini dibawa oleh Jerangsari tanpa ia kuasa berbuat apapun. Kini marilah kita lihat perjalanan Anting Wulan dengan Eyang Kaliman menuju Cipunagara. Kau sudah sampai di Cipunagara, Wulan. Di depan itulah desa Neneng sahabatmu. Sahabat Wulan? Wulan bahkan belum pernah ketemu. Eyang berharap kalian akan cocok satu sama lain. Eyang sudah dekat begini. Tampakkan diri Eyang. Masa bersembunyi terus? Eyang ingin kalian saling berkenalan tanpa kehadiran Eyang. Nah, itu rumahnya. Rumah yang bersih itu, Eyang? Ya, sebelum masuk, ucapkan salam terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya Eyang mengucapkan salam. Bagaimana salamnya, Eyang? Cukup dengan mengucapkan salam. Begitu. Sederhana kan? Baik, Eyang. Sekarang Eyang tak akan bicara lagi. Terserah kalian berdua. Panggilannya siapa, Eyang? 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 Aduh, kok pergi begitu saja, Eyang? Eyang! Kau mencari siapa? Aduh, sampai kaget. Maaf saya membuat kau kaget. Kau mencari siapa? Mencari salam. Mencari salam? Tapi setahu Neng, di sekitar Cipunagara sini tidak ada orang yang bernama Salam. Saya tersesat jalan. Oh, kasihan. Sebenarnya kau mau kemana? Sebentar lagi malam tiba. Kau bermalam di sini saja ya? Tapi rumahnya sederhana saja. Tapi bersih sekali dan nyaman. Kelihatannya sebagai ibu rumah tangga. Kau sangat rajin. Terima kasih. Habis tidak ada kesibukan apa-apa. Dulu sewaktu masih ada... Tidak. Waktu masih ada apa? Katakan saja, Neng. Kau panggil aku Neng? Maaf, aku tidak sengaja. Apakah aku tidak sopan? Tidak apa-apa. Aku malah suka. Namamu siapa? Namaku Anting Wulan. Ada yang panggil aku Anting, ada yang panggil Wulan. Kau boleh pilih mana yang paling kau suka. Aku lebih suka panggil kau Wulan. Kelihatannya akrab sekali. Senang sekali kau panggil aku Wulan. Jadi kau bermalam di sini ya? Aku senang sekali kalau kau mau, Wulan. Bagaimana ya? Sebenarnya apa itu? Mari kita lihat. Wulan, lihat itu. Lihat yang ada di tiang itu, Wulan. Sebilah pisau kecil menancap di dinding, disertai sebuah surat. Ada orang yang baru saja masuk ke sini, Wulan. Siapa? Mari kita baca suratnya, Neng. Untuk akukah? Aku tak akan berhenti sebelum mendapatkan kau, Neng. Tunggulah saja. Sebentar lagi, aku pasti menjemputmu. Aneh. Aku tidak tahu siapa dia. Agak mencurigakan, pakai nancap-nancapkan belati segala. Neng, kau pernah lihat pisau belati ini? Belum pernah. Lihat saja baru sekali ini. Kau tahu siapa kira-kira orangnya? Tidak, jangan-jangan. Siapa, Neng?
Masa diam saja ditanyai sama Akan? Ih, sombong. Mentang-mentang kamu cantik ya? Jangan gitu. Aku takut, Wulan. Aku takut sekali. Siapa yang kau takutkan? Lelaki jahat yang menemuiku di sungai Cipunagara. Dia jahat sekali, Wulan. Aku takut. Jangan-jangan dia yang bakal datang. Jangan takut, Neng. Aku akan melindungimu. Benarkah? Kau mau melindungiku, Wulan? Kalau dia coba-coba mengusikmu, biar ku bacok hidungnya dengan pedangku ini. Kau bawa pedang? Kau seorang pendekar? Sedikit memiliki kepandaian untuk sekedar membela diri dan membela teman. Kau seorang pendekar, Wulan. Senangnya aku punya teman seorang pendekar. Malam itu, Anting Wulan menginap di rumah Neng, yang sejak kematian suami dan kepergian bayinya, baru kali inilah ia merasa mempunyai teman kepada siapa ia bisa mencurahkan isi hatinya. Anting Wulan pun, yang telah mengetahui latar belakang Neng dari cerita Eyang Kaliman, merasa iba dan ingin sekali bisa membantu meringankan penderitaannya. Di sini suasananya sepi sekali ya, Wulan. Tentu jauh berbeda dengan di kota. Saya juga sudah terbiasa di tempat sesunyi ini, Neng. Oh iya, minumlah, Wulan, air jahe untuk penghangat tubuh. Terima kasih. Kau pandai sekali membuat air jahe, Neng. Kau suka? Belum pernah aku minum air jahe senikmat ini. Masa, Wulan? Sungguh? Apa sih rahasianya? Tidak pakai rahasia kok. Seperti waktu dulu aku membuatnya untuk Akang. Kupilih jahe yang bagus, yang segar, lalu kubersihkan kulit-kulitnya, akar-akarnya, lalu kubakar. Kutumbuk, campur gula kelapa, lalu dituang air mendidih. Sudah, begitu saja, Wulan. Tapi kadang-kadang campur garam sedikit saja. Tidak pakai rahasia, kan? Wulan? Iya. Barangkali kau sudah ngantuk ya? Belum, Neng. Kalau sudah ngantuk, tidur saja. Kalau dituruti, cerita tak akan ada habis-habisnya. Kau sudah ngantuk? Aku? Wah, rasanya sanggup untuk melek semalam pun. Iya. Ada yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Iya, pasti ada yang kau risaukan. Ceritakanlah, Wulan. Tidak. Mengapa? Tidak ada yang perlu diceritakan. Ya, baiklah kalau begitu. Jangan dipaksa. Mungkin kau masih merasa asing dengan aku. Bukan karena itu. Kalau begitu kenapa? Percayalah pada Neng, Wulan. Anggap saja Neng yang orang dusun ini kakakmu sendiri. Bukankah umur Neng juga sedikit lebih tua darimu? Baiklah. Tapi kau jangan tertawakan Wulan ya. Percayalah, Neng tidak akan sejahat itu. Ceritakanlah apapun yang ada dalam hatimu yang membuatmu risau. Neng, di saat-saat seperti ini, kadang-kadang Wulan ingat. Ingat siapa, Wulan? Ingat Kakang Saka, saudara seperguruanku. Kau sangat mencintai Kakang Sakamu itu? Wulan sangat cengeng ya. Tidak. Kau berlaku sebagaimana wanita pada umumnya, Wulan. Ya, aku memang sangat mencintainya. Kami seperguruan. Kami sama-sama dari kecil diasuh Eyang Wanayasa dan diangkat anak oleh Eyang waktu kecil. Aku pikir kami kakak beradik. Tapi akhirnya kami tahu bahwa kami berempat bukan saudara kandung. Saat itu perasaanku terhadap Kakang Saka memang sudah mulai lain. Makin lama makin kusadari
bahwa diam-diam aku jatuh cinta pada Kakang Saka. Sekarang di mana Kakang Sakamu itu, Wulan? Jauh. Jauh sekali. Jauh sekali Kakang Saka kini berada. Takkan tergapai lagi oleh tangan-tangan ini. Tapi dia masih hidup, kan? Dia masih hidup. Tapi hatinya sudah mati bagi Wulan. Dia tidak membalas cintamu. Bukan saja tidak membalas cinta Wulan, dia bahkan kini telah memusuhi Wulan. Kok bisa begitu? Karena kekasihnya telah tewas di tangan Wulan. Nah, kini kau telah tahu siapa aku sesungguhnya, Neng. Aku seorang pembunuh. Mengapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Atau kau kecewa karena teman barumu yang kini tidur di rumahmu ternyata seorang pembunuh. Wulan. Iya. Selama ini kupikir akulah wanita paling menderita. Kehilangan suami tercinta, kehilangan buah hati tersayang. Tapi ternyata ada yang lebih menderita lagi dari aku, yaitu kau. Aku? Kau bilang aku lebih menderita dari kau? Iya. Kau sama sekali tidak menganggapku sebagai pembunuh. Mungkinkah kau yang sebaik ini menjadi pembunuh? Aku sebaik apa, Neng? Kau bahkan baru sehari mengenalku. Sehari ini sudah jauh dari cukup, Wulan. Sepertinya kita sudah saling mengenal lama sekali. Kau bahkan mau melindungiku dari lelaki jahat itu. Dan aku percaya kau akan lakukan itu. Terima kasih atas kepercayaanmu yang begitu besar padaku. Tapi kenyataan adalah kenyataan. Juga kenyataan bahwa Intan Pandini, gadis cantik yang dicintai Kakang Saka dan yang membalas cintanya, telah mati di ujung pedangku. Wulan, aku telah diajar oleh seorang eyang sedikit mengenai kehidupan, yang membuatku lebih bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Apa itu? Menurut eyang, kematian, jodoh, rezeki telah dituliskan jauh-jauh hari, bahkan sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Seperti kematian suamiku misalnya. Anak buah Jeranggong hidup itu hanyalah sebab saja. Begitu pula kematian Intan Pandini di tanganmu. Apakah kau mengendakinya? Ya, taruhlah kau mengendakinya waktu itu. Tapi kalau akhirnya kau sangat menyesalinya, bagiku itu sudah lebih dari cukup. Eyang bilang, hidup adalah untuk hari ini dan hari esok. Dan bagiku, kau tetap Anting Wulan, sahabatku. Neng, bagaimana seorang adik memanggil kakaknya? Teteh. Kalau begitu, mulai sekarang, aku mau memanggilmu Teteh saja. Kau lebih tua dariku. Dan rasanya, kau pun lebih dewasa. Ya, suka-suka kau lah, Wulan. Memang aku lebih tua, kan aku pernah bersuami dan beranak. Sementara aku, pacaran pun belum jadi. Sekarang perasaanmu lebih lapang, kan? Selama ini, semua perasaan itu kupendam dan kupendam. Dan menjadi ganjaran hati yang bukan main beratnya. Lalu? Sekarang setelah kuceritakan semuanya, lega rasanya. Terima kasih, Teh. Teh, mengapa Teteh tadi katakan bahwa Wulan lebih menderita dari Teteh? Bukankah Teteh kehilangan lebih banyak? Ya, betapapun aku telah memiliki cinta, juga harapan untuk masih bisa jumpa buah hatiku. Sedangkan kau? Wulan tidak kehilangan apapun. Kau patah hati, bahkan diburu perasaan bersalah, kan? Apa
Apa itu, Wulan? Seperti suara orang membuka pintu. Wulan, kenapa pintu itu terbuka? Kita tadi bahkan sudah menguncinya. Ingat tidak? Iya. Wulan masih ingat telah menguncinya. Kau tetaplah di sini, Teh. Wulan akan memeriksanya. Wulan! Kenapa, Teh? Tadi orangnya muncul, Wulan. Nah, di mana? Situ, dari pintu yang terbuka itu. Terus dengan cepat sekali ia masuk ke arah meja sana. Terus mengambil pisau kecil yang tadi kau taruh di sana. Terus cepat keluar lagi melalui pintu itu. Coba, Wulan lihat di luar sana. Jangan. Kenapa? Di luar sana gelap. Aku takut. Teteh di dalam sini saja. Tak perlu takut. Aku takut kau ada apa-apa, Wulan. Jangan keluar. Baiklah kalau begitu. Wulan akan di sini saja menjaga Teteh. Yuk, ditutup pintu-pintunya. Jangan lupa pasang palang pintunya. Tentu. Wulan, apakah orang itu nanti datang lagi? Kalau datang lagi, jangan khawatir. Biar Wulan yang menghadapi. Wulan tidak takut. Wulan dilatih bertahun-tahun lamanya untuk menghadapi orang-orang macam begini. Baik dengan tangan kosong, dengan senjata, maupun dengan ajian-ajian. Wulan sering menghadapi musuh, bukan hanya seorang. Malah kadang-kadang dikeroyok banyak orang. Dan kau selalu menang kan, Wulan? Ya, kalau hanya menghadapi penjahat-penjahat biasa, hampir selalu menang. Tapi kadang-kadang berhadapan dengan penjahat sakti, ya bisa kewalahan juga. Wulan, penjahat yang barusan keluar masuk sini tadi termasuk sakti atau bukan? Belum bisa ditebak juga, Teh. Bahkan agaknya dia menghindari kita. Mungkin kita bisa mengatasinya. Baiklah, kita tunggu saja di sini. Iya. Iya. Kita tinggalkan Neng dan Anting Wulan dan mari kita kembali ke kediaman Dewi Jampi yang mengalami kekalahan dari Jerang Sari dan Jerang Sawah. Sungguh nenek tak berguna aku ini. Dewi Jampi. Sia-sia kau habiskan umurmu. Kenapa melindungi Intan saja tidak becus? Intan Pandini, kau baru saja mendapatkan aku sebagai pengganti orang tuamu, temanmu, bahkan gurumu yang akan memberikan semua yang ia miliki. Kini tiba-tiba saja kau dirampas, dan aku, si tua bangka ini, tidak sanggup melindungimu, Intan Pandini. Sia-sialah hidupku, karena aku tak mungkin dapat mengalahkan Jerangkong hidup. Ia begitu kuat, ia begitu perkasa dan begitu jahat. Bahkan, kalaupun aku berikan ramuan pemantek raga sekalipun, aku tak yakin ia akan melepaskanmu. Aku tahu betul siapa Jerangkong hidup si keparat itu. Hari-hari Dewi Jampi itu dilanda kesedihan dengan perginya Intan di bawah Jerang Sari. Hari-hari bahagianya bersama Intan lenyap sudah. Lalu apa yang bisa kulakukan sekarang? Pohon jambu, kau telah menikmati kehadiran Intanku yang penuh keriangan, memetik buah-buahmu yang lezat. Lalu, apa katamu sekarang setelah Intan berada di tangan si monyet Jerangkong hidup itu? Aku akan menerjang sarang Jerangkong hidup dan membawa kembali Intanku.
Melawan satu cindilnya saja aku sudah keok. Dewi Jampi, Dewi Jampi. Sungguh, kau sama sekali tidak ada gunanya. Kakang Kaliman. Salam. Salam. Tidak biasanya Kakang kemari. Aku ingin minta sedikit pertolonganmu. Tapi Apa yang bisa saya lakukan, Kakang? Katakanlah, saya akan lakukan. aku tidak tega mengganggumu. Kelihatannya kau begitu menderita. Tidak Kakang, tidak apa-apa. Mari, silahkan masuk ke pondokku, Kakang. Terima kasih. Cukup di sini saja, Dewi. Di kebunmu yang begini asri dan indah. Terima kasih, Kakang. Alangkah melegakan melihat kau selalu merawat alam di sekitarmu. Berjenis-jenis tanaman, berjenis-jenis bunga-bungaan, sayur-mayur, berbagai jenis tanaman obat, air pegunungan yang jernih melintasi kebunmu, dan ikan-ikan yang riang dan aman selalu bercanda di dalamnya. Semuanya merupakan puji syukurmu kepada Sang Pencipta alam semesta. Setiap kali mendengar kata-kata Kakang, setiap kali itu pula terasa sejuk, seakan sebagian dari beban hati terangkat hilang. Dewi, kesedihan apa yang kau rasakan sekarang? Tidak, Kakang. Kakang Kaliman telah menyempatkan jauh-jauh mengunjungiku. Masakan hanya mau menerima semua keluh kesah si Dewi Jampi. Apakah Kakang memerlukan sesuatu obat untuk menolong orang, Kakang? Dewi, tebakanmu tepat. Namun sebelum kau memberikan obat yang kuminta... Obat apa, Kakang? Tunggu dulu, Dewi. Obat untukku bisa ditunda. Tapi bagaimana dengan obat untuk kau sendiri? Obat untuk saya sendiri? Saya tidak sakit, Kakang. Kau sedang sakit, Dewi. Kakang, saya kan... Kau ahli obat. Betul. Malah kau dewinya obat. Hal ini tidak disangsikan lagi. Tapi itu untuk orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri... Kakang, untuk kesehatan diri saya sendiri, masakan saya tidak tahu. Yang kau pikirkan penyakit tubuh. Bagaimana dengan penyakit rohani? Bukankah penyakit rohani justru lebih berbahaya? Penyakit rohani? Kakang Kaliman, badan dan jiwa saya sehat. Tidak bisa dikatakan sehat orang yang menganggap bahwa hidupnya tidak berguna lagi. Umurnya sia-sia saja. Kakang. Kau mengerti maksud Kakang sekarang? Kakang pasti sudah mendengar semuanya. Ya, Kakang dengar kau meratapi intan yang kau kasihi dan yang kini direbut jerangkung hidup. Saya begitu sedih, Kakang. Saya begitu sedih. Saya mengerti, Dewi. Siapapun akan sedih. Kakang. Ya, Dewi. Kakang pasti bisa menolong. Merebut kembali intanmu itu dari jerangkung hidup. Iya, Kakang. Kakang pasti bisa menolong. Tolonglah, Kakang. Kakang, tolonglah. Kakang mau menolong, bukan? Tolonglah, Kakang. Kalaupun Kakang tidak mau menolong saya, paling tidak tolonglah Intan. Dengar, Dewi. Masalahnya bukan hanya sekedar mau atau tidak mau menolongmu. Apapun yang Kakang perlukan, bahkan kalau perlu nyawa saya sendiri pun. Bos, jangan bicara soal nyawa, Dewi. Iya, Kakang. Ada saatnya nanti kesewenang-wenangan jerangkung hidup terhenti, tapi bukan sekarang. Kapan, Kakang? Dan bukan oleh saya. Lalu oleh siapa, Kakang? Oleh dua orang wanita yang akan kumintakan
obat padamu. Siapakah kedua wanita itu, Kakang? Keduanya kini berada dalam bimbinganku. Yang satu masih anak gadis, satunya seorang ibu muda yang jadi korban jerangkung hidup juga. Oh ya, sekiranya kau ada waktu, Iya, Kakang. maukah kau menjadi pembimbing mereka? Menjadi pembimbing mereka. Kakang bergurau barangkali. Saya sungguh-sungguh, Dewi. Dibandingkan dengan ilmu yang Kakang miliki, bukankah saya ini bukan apa-apanya, Kakang? Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri, Dewi. Buktinya, melawan anak buah jerangkung hidup saja sudah kalah. Apakah intanmu itu memiliki kepandaian ilmu silat? Itulah sedihnya, Kakang. Saya baru saja mulai mengajarnya. Saya yakin kalau hatimu tidak mencemaskan Intan, kau tentu tidak begitu saja bisa ditaklukkan. Saya benar-benar mencemaskan Intan, Kakang. Saya belum pernah secemas itu. Sehingga ibaratnya kau kalah sebelum bertanding. Baiklah, bangkitkan hatimu, Dewi. Kau masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk Intan, untuk kau sendiri, bahkan juga untuk menolong saya. Kau bersedia bukan menjadi guru kedua cucuku itu? Kepercayaan Kakang sangat membesarkan hati saya. Siapa mereka itu, Kakang? Yang sama sekali belum tahu apa-apa bernama Nenek. Sedang yang satunya kau sudah pasti sangat mengenal gurunya. Siapa gurunya? Dia murid Wanayasa, namanya Anting Wulan. Anting Wulan. Kenapa? Kau kenal dia? Anting Wulan? Ya. Maaf, Kakang. Saya tidak akan pernah bersedia menjadi guru si Anting itu. Mengapa, Dewi? Kakang, bagaimana mungkin saya menjadi guru dari musuh murid saya? Intan bermusuhan dengan Anting Wulan? Intan nyaris dibunuh Anting. Mereka keduanya terlibat cinta dengan salah seorang murid Wanayasa juga, yang bernama Saka Palwa. Mengapa Kakang tertawa, Kakang? Apakah kalau murid bermusuhan, maka guru-gurunya juga akan bermusuhan? Ampun, Kakang. Tidak ada niat saya begitu. Tapi rasanya mustahil juga kalau saya menjadi guru Anting Wulan. Saya mengerti, Dewi. Saya mengerti. Tentu begitu besar cintamu pada Sintan itu. Bahkan bila perlu saya rela mati untuk dia, Kakang. Kebetulan pula, Kakang, dia mempunyai nama yang sama dengan saya. Pantini? Benar, Kakang. Luar biasa. Saya duga si Pantini muda ini pasti mempunyai sifat yang sama dengan kau dulu. Kakang benar. Kakang selalu benar. Tidak ada orang yang selalu benarnya, Dewi. Iya, Kakang. Tidak bisakah kau mengampuni muridku ini? Seandainya aku yang memintakan ampun padamu. Aduh, Kakang. Jangan Kakang berkata seperti itu. Baiklah, Kakang. Saya bersedia menjadi gurunya kalau Kakang minta. Saya memang minta kerelaanmu, Dewi. Kakang tadi mengatakan mereka itu perlu obat. Ya, ramuan penambah sukma. Ramuan penambah sukma. Ya, Apakah mereka begitu menderita batin, Kakang? ya, Dewi. Yang satu karena kehilangan suami dan anak. Sementara yang satu kehilangan kekasih dan merasa berdosa telah mengira membunuh Intanmu itu. Kakang maksud si Anting itu? Benar. Oh, kalau begitu, dia anak yang baik, Kakang. Dia memang anak baik. Saya yakin
kau akan segera menyukai keduanya. Lagi pula, setiap orang bisa saja pernah berbuat khilaf, bukan? Kakang tak perlu mengingatkan itu. Dewi Jampi telah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi guru Neng dan Anting Wulan. Namun tiba-tiba Dewi Jampi tersentak kaget. Kakang, Ya, Jerangkong Hidup menjadikan Intan Sandra. Ia minta aku membuatkan ramuan pemantik raga. dia jahat apa lagi dari si Jerangkong Hidup? Dia ingin membuat manusia tetap sebesar bayi sampai tua. Sangat mengerikan. Dan mungkin dalam 1-2 minggu ini utusannya akan datang. Yang saya khawatirkan justru Jerangkong Hidup sendiri suka pada Intan. Pasti Intan tidak akan pernah kembali padaku. Dewi, mungkinkah kau memberikan ramuan itu dengan takaran yang kurang berbahaya? Itu suatu gagasan yang baik, Kakang. Tapi Kenapa? dalam beberapa minggu Jerangkong Hidup akan segera tahu apakah ramuan yang saya berikan benar atau tidak. Yang penting bagaimana sekarang kau bisa mengulur waktu, Dewi. Selebihnya urusan nanti sajalah. Baik, Kakang. Saya akan ikut apa kata Kakang saja. Bagaimanakah nanti bila Jerangkong Hidup mengetahui bahwa ia diperdaya oleh Dewi Jampi? Sementara itu, mari kita ikuti keadaan Intan Pandini di tempat Jerangkong Hidup di Bukit Tengkorak. Jerangsari, Ya, Yang Mulia. bagaimana dengan keadaan si Pandini itu? Dewi Jampi sehat-sehat saja, Yang Mulia. Apa dia sanggupkan pesananku? Dia pasti akan laksanakan pesanan Yang Mulia. Dewi Jampi katakan itu. Dia belum katakan itu, Yang Mulia. Kalau begitu, bagaimana kau bisa pastikan bahwa ia akan laksanakan permintaanku? Kita mempunyai sesuatu untuk memaksakan kehendak, Yang Mulia. Kami mempunyai Sandera, Yang Mulia. Sandera? Seorang gadis yang amat dia sayangi, Yang Mulia. Gadis itu juga muridnya. Dewi Jampi mulai mengambil murid. Pengawal, bawa kemari tawanan itu. Lepaskan! Hei, bocah! Biarkan aku pulang kembali ke Hei, bocah! Diam kau! Apa yang diam? Kau yang diam. Pikirnya aku takut. Bocah tidak tahu adat. Kau yang tidak tahu adat. Kau mengeroyok nenekku, lalu kau melukainya. Sari, kau apakan si Jampi? Hanya saya totok peredaran darahnya, Yang Mulia. Sekarang dia pasti sudah sehat kembali. Bohong! Mungkin nenekku sudah tak bernyawa lagi. Perempuan sadis. Diam, bocah lancang. Ku tampar mulutmu. Tampar, ayo. Tampar. Beraninya dengan orang yang tak berdaya. Bukan main. Bukan main. Jadi kau murid si Jampi? Murid kek, guru kek, apa pedulimu? Bocah, sekali lagi kau berkata lancang di hadapan Yang Mulia. Biarkan dia berbicara sesukanya, Sari. Sudah lama aku tidak melihat tingkah sebebas itu. Bocah ini benar-benar seperti Pandini masa lalu. Namaku juga Pandini. Apa? Apakah telingamu tersubat batu? Aku bilang namaku juga Pandini, Intan Pandini. Namamu hebat, Intan Pandini. Iya, memang hebat. Jauh lebih hebat daripada Jerangkong Hidup. Kau punya nyali yang besar. Kau pemberani.
Dan aku akan jadikan kau pendekar yang sangat tangguh. Siapa sulit kau jadikan pendekar? Kau belum tahu siapa aku, bocah manis. Aku sudah tahu siapa kamu. Namamu sama dengan bentukmu. Diam! Jangan dikira aku akan membiarkanmu bertingkah seenakmu di sini. Kalau begitu, bunuh saja aku. Toh kau berkuasa di sini. Membunuh seorang gadis sebagus kamu? Aku punya rencana yang jauh lebih baik daripada itu. Kau akan menjadi salah satu orangku yang sangat setia dan patuh terhadapku. Kau mimpi membuat aku setia dan patuh terhadapmu. Kau pikir itu mustahil? Sama mustahilnya dengan membuat kau muda kembali. Bocah! Kau benar-benar meremehkan jerangkong hidup. Kau tidak tahu, bahkan nenekmu si Pandini tua itu sangat takut padaku. Sari, ambil ramuan pelolo sukma. Baik, Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Siapkan. Masukkan ke dalam cangkir. Baik, Yang Mulia. Minuman apaan itu? Inilah ramuan pelolo sukma. Ayo, buka mulutmu. Ayo minum. Ayo. Ayo, tidak. Aku tidak mau minumnya. Tidak. Minumkan terus sampai habis. Ayo minum. Perlu saya angkat Intan ke ruangnya, Yang Mulia. Biarkan dia tetap di sini. Kita tunggu bagaimana nanti kalau dia bangun. Benar-benar seperti Pandini dulu. Lihat. Obat itu telah bekerja dengan baik. Intan. Siapa memanggilku? Pandangi aku baik-baik. Tirukan semua kata-kataku. Baik. Yang Mulia. Yang Mulia. Mulai saat ini saya akan patuh dan setia kepada Yang Mulia Jerangkong Hidup. Dan saya rela mati demi Yang Mulia Jerangkong Hidup. Sekarang kau boleh mengundurkan diri ke ruanganmu, Intan Pandini. Baik, Yang Mulia. Intan. Saya, Yang Mulia. Sudah berapa saat lamanya kau tinggal di sini? Bagaimana perasaanmu? Saya merasa sangat beruntung boleh tinggal di sini, Yang Mulia. Bagus. Kau tidak ingin meninggalkan tempat ini? Tidak. Selamanya kau ingin tetap di sini? Selamanya Intan ingin tetap di sini. Ikut Yang Mulia. Kecuali kalau Intan harus keluar mengemban tugas dari Yang Mulia. Bagus. Kau ikut berlatih dengan sungguh-sungguh. Setiap perintah Yang Mulia selalu Intan jalankan dengan sungguh-sungguh. Coba lakukan gerak dasar persilatan Bukit Tengkorak. Baik, Yang Mulia. Hop, hop, iya. Hop, hop, iya. Hop,
Tingkatkan lagi. Cukup. Terima kasih Yang Mulia. Kau cepat belajar, Intan. Terima kasih Yang Mulia. Seraplah seluruh ilmu Bukit Tengkorak sebanyak mungkin. Baik Yang Mulia. Dan sebagai tanda rasa sukaku, aku akan memberimu sebuah hadiah khusus. Yang Mulia. Intan, terimalah ini. Sebuah selendang yang begini bagus. Selendang lila. Sudah puluhan tahun ia kusimpan untuk kuberikan pada seseorang. Dan hari ini, kaulah yang beruntung, Intan. Terima kasih Paduka. Bangunlah kau, Intan. Tidak perlu kau berlutut di hadapanku. Haya! Apa yang terjadi? Pengawal, lempar mayat perempuan itu ke jurang di tepi Bukit Tengkorak sana. Tinggal menjadi rebutan serigala-serigala hutan. Manusia rendah, berani mengintip junjungannya. Intan, kau tidak perlu begitu takut. Lemparan geledekku tadi hanya untuk durjana-durjana seperti dia. Nah, ayo, bergembiralah. Bukankah kau baru saja mendapatkan hadiah yang akan diidamkan oleh siapapun juga? Tentu Yang Mulia. Intan sangat bersyukur. Malam hari di Bukit Tengkorak, wilayah Jerangkong hidup. Suasana sepi mencekam bagi siapapun selain penghuni di situ. Intan Pandini hampir memejamkan matanya ketika tiba-tiba ia lihat sebuah bayangan mendekat. Siapa? Diam. Kakak Jeransari? Jangan keras-keras. Ada apa Kak Sari? Keparat kau, Intan. Kenapa kakak bilang begitu? Bocah sombong. Mentang-mentang disayang Yang Mulia. Kakak Sari juga disayang Yang Mulia? Tidak seperti dulu lagi. Kini kaulah yang menjadi pusat perhatiannya. Coba, kalau dulu kau tidak kubawa. Kakak Sari, jangan punya pikiran yang bukan-bukan. Dan kau pula yang mendapatkan selendang lila. Selendang itu memang sangat indah. Dan gara-gara selendang itu pula lah Jerang Tiwi kena pukulan geledek Yang Mulia. Hingga tubuhnya hangus terbakar. Kenapa dia mengintip-intip segala? Karena dia begitu mendambakan selendang lila itu. Dan dia lihat ketika Yang Mulia membawa-bawa selendang lila itu. Tapi bukan aku yang meminta. Aku tahu, perempuan tidak tahu malu. Kok marah-marah padaku? Dengar, jagalah sikapmu, janganlah terlalu menjilat. Tapi Sudahlah, awas pula kalau kau sampai mengadu pada Yang Mulia. Kau mau mengadu? tidak. Bocah sombong. Kalau saja kau bukan kesayangan Yang Mulia. Intan. Ya, Yang Mulia. Ayo ikuti aku. Baik, Yang Mulia. Kau akan melihat hal-hal yang belum pernah kau saksikan sebelumnya. Apa itu, Yang Mulia? Ikuti saja. Kita akan ke bagian lain dari istana Bukit Tengkorak ini. Lihat, Intan. Begitu banyak bayi di sini, Yang Mulia. Aku mempunyai rencana istimewa dengan bayi-bayi ini. Sesuatu yang belum pernah dicoba oleh perguruan manapun kecuali di Bukit Tengkorak ini. Suatu ilmu Bukit Tengkorak yang dipersiapkan sejak bayi secara sangat teliti dan sungguh-sungguh.
Mereka kelihatannya sehat-sehat dan kuat-kuat, Yang Mulia. Tentu saja, karena bayi yang kuat akan menjadi manusia yang kuat pula. Ibarat bayi harimau, pasti akan menjadi harimau. Kenapa, Intan? Bayi dilempar-lempar begitu saja, seperti orang main lempar bola. Yang satu di bawah melempar bayi ke atas, dan di atas pohon sana seorang lain menerimanya. Bagaimana kalau salah satu salah lempar atau salah tangkap? Kalau sampai terjadi, maka yang melakukan kesalahan akan dihukum berat, sama beratnya dengan bayi yang dicelakakannya. Hati-hati bayinya. Bayi itu pasti tak dapat ditolong lagi. Kalau begitu nasib kedua pengasuh itu pun juga tidak akan dapat ditolong lagi. Ya! Kau pun harus mampus juga menyusul temanmu itu. Ya! Bukit Tengkorak penuh dengan keanehan-keanehan dan kekejaman yang berawal dari jerangkong hidup sang penguasa. Nah, kini marilah kita tinggalkan sejenak Bukit Tengkorak ini untuk melihat apa yang dialami oleh tokoh-tokoh kita yang lain. Kita kembali pada kejadian ketika Intan Pandini dilarikan oleh Dewi Jambi. Ketika Sariti memberitahukan lenyapnya Intan, Saka Palwaguna segera kabur ke tempat di mana terakhir Intan Pandini berada. Kakang Saka? Di mana Kakang Saka berada? Aku khawatir. Dia sangat menderita. Aku memang bersalah karena tidak bisa menjaga Intan Pandini, kekasihnya yang telah menjadi mayat itu. Aku harus mencarinya sampai ketemu. Akan kusebar para anggota pengemis tongkat merah untuk menemukannya. Sementara itu, Saka Palwaguna telah mencari ke seluruh wilayah di mana tadinya Intan Pandini berada. Namun hasilnya sia-sia. Dalam keadaan hati yang kacau seperti ini, Saka Palwaguna singgah ke sebuah rumah minum untuk sekedar melepaskan dahaganya. Ya, saya minta secangkir minuman apa saja yang kalian punya. Asalkan yang tidak memabukkan. Juragan, minta sedekah Juragan. Juragan, minta sedekah Juragan. Maaf, Paman. Kasihani saya Juragan. Pengemis melarat, lapar Juragan. Maaf, Paman. Mintalah pada yang lain saja. Oh, Juragan,
Kalau semua orang menyuruh saya minta pada yang lain saja, lalu apa jadinya saya ini? Maaf, tapi itu bukan urusan saya. Maaf. Oh, alangkah indahnya kata-kata itu. Tapi tongkat pengemis bututku ini dengan setia menemaniku untuk mengemis pada juragan demi juragan. Minum Juragan, masih panas. Terima kasih, Pak. Memohon-mohon belas kasihan, sedikit sedekah, mengharapkan sedikit rezeki, dan bukannya sekedar ucapan maaf. Paman menyindir-nyindir aku. Rupanya juragan merasa tersindir. Maaf kalau begitu juragan. Maafkan pengemis yang hina dan tidak berdaya ini, juragan yang mulia. Paman seharusnya tidak menjadi pengemis. Oh, mengapa juragan? Mengapa saya tidak seharusnya menjadi pengemis? Karena saya lihat paman cukup sehat, cukup kuat untuk bekerja, tanpa harus membungkuk-bungkuk mohon belas kasihan orang. Anak muda, kata-katamu memerahkan telingaku. Tidak menyebutku juragan lagi sekarang. Kau tidak layak disebut juragan. Keluar aslinya sekarang. Kau orang asing di sini. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, Paman. Kau sudah tahu siapa aku? Paman seorang pengemis bertongkat merah. Lalu? Paman barangkali seorang anggota perkumpulan pengemis bertongkat merah di sini. Rupanya ada juga sedikit pengetahuanmu, anak muda. Iya, sedikit, Paman. Apakah kau tahu juga bahwa pengemis bertongkat merah itu enggan dibuat main-main? Tidak ada seorang pun di sini yang mempermainkan perkumpulan Paman. Kau telah menyinggung rasa kehormatan kami, anak muda. Apakah itu tidak berarti menganggap rendah kami? Paman yang mulai. Paman yang bahkan menyindir-nyindir saya terlebih dulu. Karena kau tidak tahu dihormat. Kami sudah merendah-rendah dan memohon-mohon. Tapi kau yang sombong dan pelit. Sudahlah, Paman. Saya tak mau urusan berlarut-larut. Kalau Paman anggap saya bersalah, saya minta maaf. Dan kalau Paman masih mengharapkan sedekah, ini Paman, sedikit uang. Ambillah. Lalu biarkan aku menikmati minumanku yang sudah menjadi dingin ini. Gue, anak muda, kau benar-benar kelewat batas sekarang. Kok serba salah begini? Anak muda, jangan banyak cakap lagi. Cukup sudah kau menghina aku. Salah seorang andalan perkumpulan pengemis bertongkat merah. Kalau kau ada ilmu, ayo kita bermain-main di halaman bersama aku, Surengkala. Dan kalau aku tidak ada kepandaian, Paman? Mustahil kau tidak ada ilmu sama sekali. Atau mungkin kau pengecut. Kalau begitu berlututlah minta ampun dan keluar dari kedai ini sambil merangkak. Paman sudah keterlaluan. Pantang bagi saya dibilang pengecut. Kalau begitu, saya tunggu kau di luar. Dengan senang hati, Paman. Bersiaplah, anak muda. Sejak tadi saya sudah siap, Paman. Mulailah. Saya menghormati yang lebih tua. Silahkan mulai. Kau kelewat memandang enteng aku rupanya. Baiklah, awas. Meleset, Paman. Rupanya kau hanya menghindar-menghindar saja, anak muda. Bukankah kata Paman tadi kita hanya main-main saja? Antara kita tak ada permusuhan apapun. Jadi, sebaiknya kita sudahi saja permainan kita di sini, Paman. Maaf, saya minum belum selesai. Belum saya bayar pula. Baik. Ini, uangnya di meja. Permisi, Pak. Sebaiknya saya cepat melanjutkan perjalanan. Anak muda, mau kemana kau? Paman menghadangku. Dan kini, dengan beberapa anak buah Paman. Urusan kita belum selesai. Mengapa kau buru-buru? Paman mau main keroyokan? Bocah, apa kau merasa sudah begitu lihai hingga aku, Surengkala, perlu mengeroyokmu? Sudahlah, Paman. Jangan kita berpanjang lagi. Kecuali kau berlutut minta ampun kepadaku,
maka kau perlu mencicipi senjata sarungku ini. Iya. Para pengemis tongkat merah ini, mereka hanya sekedar setia pada perkumpulan dan untuk meyakinkan bahwa kau tidak akan lari ngacir begitu saja. Mengapa diam saja anak muda? Takut sama senjata andalanku ini? Kalau begitu, cepat minta ampun kepadaku anak muda. Mengapa Saka Palwaguna diam saja? Apakah ia ngeri akan senjata aneh si Surengkala ini? Bagaimana kisah lanjutan dari Anting Wulan, Setakling, Dampu Awuk, dan lain-lainnya? Bagaimana kisah cinta maupun petualangan-petualangan mereka? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode 3, Rahasia Bukit Tengkorak. Sampai jumpa.